Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS, Tes Potensi Skolastik, UTBK SBMPTN, untuk kemampuan kuantitatif. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/5. Jika orang tersebut melemparkan bola sebanyak 3 kali, berapakah peluang orang tersebut berhasil memasukkan bola ke dalam ring jika minimal ada bola yang masuk? A. 8/125, B. 27/125, C. 98/125, D. 117/125, E. 124/125. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan K, kejadian menjadi minimal ada bola yang masuk, maka komplement K atau K pangkat C adalah tidak ada bola yang masuk. Peluang K pangkat C adalah P K pangkat C sama dengan C0 pangkat 3 dikali 3/5 pangkat 0 dikali 2/5 pangkat 3 sama dengan 8/125. Untuk peluang minimal ada satu bola yang masuk adalah P K sama dengan 1 dikurangi P K pangkat C sama dengan 1 dikurangi 8/125 sama dengan 117/125. Jadi jawabannya tepat adalah D. Soal nomor 2. Diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2. Maka nilai dari hasil pembagian 3x-6 per X oleh X-2 per min 4X adalah A. 6, B. 2, C. min 4, D. min 6, E. min 12. Pembahasan. 3x min 6 per X dibagi X min 2 per min 4X sama dengan 3 dikali X min 2 per X dikali minus 4X per X min 2 sama dengan 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Jadi jawabannya tepat adalah E. Soal nomor 3. Di dalam lingkaran besar, terdapat dua lingkaran kecil identik, saling bersinggungan di pusat lingkaran besar, seperti gambar berikut. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika luas satu lingkaran kecil sebesar A, maka luas daerah yang diarsir adalah A, B, 2A, C, 3A, D, 4A, E, 8A. Pembahasan. Perbandingan jari-jari lingkaran besar atau R dan lingkaran kecil atau R besar dibanding R kecil sama dengan 2 dibanding 1, menjadi L besar dibanding L kecil sama dengan 4 dibanding 1. Karena luas lingkaran kecil sebesar A, maka luas lingkaran besar 4A. Jadi luas daerah yang diarsir adalah L arsir sama dengan L besar dikurangi 2 dikali L kecil sama dengan 4A dikurangi 2A sama dengan 2A. Jadi jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 4. Dari huruf A, M, W, T, X disusun sehingga mempunyai susunan yang bersifat palindrom atau dibaca dari kiri ke kanan atau sebaliknya, susunan hurufnya sama. Contoh, M, A, W, T, W, A, M. Susunan huruf terdiri dari 7 huruf. Setiap huruf hanya boleh digunakan paling banyak 2 kali, dan huruf T selalu berada di tengah. Berapa banyaknya susunan huruf yang mungkin? A. 24, B. 48, C. 56, D. 96, E. 120. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan susunan huruf sebagai berikut. Cukup menyusun 3 huruf pertama karena 3 huruf ke kanan tergantung dari huruf pertama dengan aturan pengisian tempat. Sehingga didapatkan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 cara. Jadi jawabannya tepat adalah A. Soal nomor 5. Manakah dari bilangan di bawah ini yang hanya bisa dibagi oleh tepat 2 buah bilangan prima? 1. 60, 2. 80, 3. 90, 4. 100. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa membuat tabel seperti berikut, sehingga dapat dengan mudah mengetahui bilangan primanya.
Maka bilangan yang hanya bisa dibagi tepat dua buah bilangan prima ada di pernyataan 2 dan 4, yaitu 80 dan 100. Jadi jawabannya tepat adalah C. Soal nomor 6. Diketahui himpunan S terdiri dari 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24. Manakah dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari himpunan S? 1. Rata-rata. 2. Median. 3. Modus. 4. Jangkauan. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Himpunan S yang terdiri dari 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24 memiliki nilai rata-rata sama dengan 11 dan jangkauannya adalah 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Modus dari S adalah 7, juga anggota S, sehingga pernyataan 3 benar. Karena pernyataan 3 benar, maka pernyataan 1 juga benar. Median dari S adalah 7 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 9. Bukan anggota S, maka pernyataan 2 salah. Karena pernyataan 2 salah, maka jawaban yang paling mungkin adalah B, 1 dan 3 saja yang benar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Jika X adalah bilangan positif, berapakah nilai dari X kuadrat minus 1? Pernyataan 1. X adalah bilangan genap. Pernyataan 2. X adalah bilangan prima. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus menganalisa kedua pernyataan. Untuk pernyataan 1, X adalah bilangan genap, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk nilai X sama dengan 1, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan 2, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga pilihan A dan D salah. Untuk pernyataan 2, X adalah bilangan prima, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk nilai X sama dengan 2, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. X sama dengan 5, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 24. Sehingga pilihan B salah. Maka, dengan pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, bilangan X yang memenuhi bilangan genap dan prima hanya bilangan 2, sehingga nilai X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka pilihan E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8. Pada segitiga di samping, apakah Z lebih besar dari Y lebih besar dari X? Pernyataan 1. AC sama dengan 8 dan AB sama dengan 10. Pernyataan 2. BC lebih kecil dari AC. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus menganalisa kedua pernyataan. Untuk pernyataan 1, AC sama dengan 8 dan AB sama dengan 10, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Panjang BC belum bisa ditentukan, sehingga besar sudut X, Y, Z tidak bisa ditentukan mana yang besar atau kecil, sehingga pilihan A dan D salah. Untuk pernyataan 2, BC lebih kecil dari AC, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena AB belum ditentukan, sehingga pilihan B salah. Maka, dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, sebab dapat diambil kesimpulan, BC lebih kecil dari AC, lebih kecil dari AB. Besar sudut sebanding dengan panjang sisi di hadapannya. Jadi bisa diambil kesimpulan, Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X. Sehingga pilihan E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9.
Rata-rata 4 bilangan asli adalah 8. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 5 bilangan tersebut yang merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. Rata-rata 5 bilangan. X sama dengan 4 dikali 8 ditambah X per 5 sama dengan 32 ditambah X per 5. Supaya rata-rata merupakan bilangan asli, maka 32 ditambah X harus kelipatan 5. P sama dengan nilai X terkecil sama dengan 3, sehingga 32 ditambah X sama dengan 35, sedangkan nilai Q sama dengan 4. Maka, Q lebih besar dari P. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10. RB membeli 16 kg buah A seharga Rp89.000 dan 24 kg buah B seharga Rp129.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. P sama dengan 89 dibagi 16 sama dengan 5,6 dan Q sama dengan 129 per 24 sama dengan 5,4, sehingga P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya tepat adalah A. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.